Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhat thalabah al-mahbubun. Pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji ma hukmu qiraatil basmalah fi shalah. Apa hukum membaca basmalah dalam sholat? Nah, ada beberapa pendapat para ulama. Yang pertama adalah Fadzhaba Malik rahimahullah ila man'i qiraatiha fi sholatil maktubah jahron kanat aw sirron la fi istiftahi umil Qur'an wala fi ghairiha minas suwar wa jaza qiraataha fin nafilah. Nah, menurut pendapat Imam Malik, beliau melarang membaca basmalah di dalam sholat-sholat fardu. Baik sholat fardu itu yang membacanya secara keras atau membacanya secara pelan. Begitu juga tidak dibaca dalam pembukaan Ummul Quran atau Al-Fatihah, dan tidak juga dibaca selain Ummul Quran dari surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Tetapi Imam Malik membolehkan untuk membacanya di dalam sholat-sholat sunnah atau sholat-sholat nafilah. Pendapat yang kedua yakni dari Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan ila annal musalli yaqra'uha sirron ma'al fatihah fi kulli raq'atin min raqa'atis sholati wa in qara'aha ma'a kulli suratin fahasanun. Di sini Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya orang yang sholat itu dia membaca basmalah secara sirrun atau secara pelan-pelan bersamaan dengan membaca Al-Fatihah di dalam setiap rakaat dari seluruh rakaat-rakaat yang ada. Dan seandainya orang yang sholat itu membaca basmalah ini dalam setiap surat-surat selain surat Al-Fatihah, maka menurut Imam Abu Hanifah, maka itu dianggap sebagai hasanun, perbuatan baik. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapat dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mengatakan yaqra'uha al-musalli wujuban. Orang yang sholat itu wajib membaca basmalah fil jahri jahron. Dalam sholat yang bersuara keras, maka basmalah harus dibaca keras. Wa fis sirri sirron. Dan dalam sholat yang membacanya perlahan, maka basmalah harus dibaca perlahan. Kemudian pendapat yang keempat adalah pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal. Wa qala Ahmad ibn Hambal radhiyallahu anhu yaqra'uha sirran wa la yusannul jahru biha. Orang yang sholat membaca basmalah secara sirron, perlahan, dan tidak disunahkan untuk membacanya secara keras. Ini menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Jadi tentang membaca Al-Fatihah, membaca basmalah ini ada 4 pendapat para ulama. Nah, berikutnya nanti kita akan kaji mengenai sebab-sebab mereka berselisih pendapat dalam masalah ini. Adapun yang menjadi pangkal perselisihan dari para ulama ini adalah mengenai apakah Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan ayat dari surat Al-Fatihah. Nah, alasan-alasan mereka diantaranya adalah kalau Imam